Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tak hanya golongan Salafi Wahabi yang gemar menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjalankan sunnah Nabi seperti berziarah kubur, bersedekah untuk keluarga yang meninggal, dan lain-lain sebagai pengikut Syiah. Tapi dengan bangganya, golongan Syiah pun menuduh ulama-ulama mazhab seperti Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai penganut Syiah. Seperti tulisan Ibnu Nadim, ulama Syiah Rafidhah, Imam Syafi'i sangat mencintai Syiah. Syadidul tasyayu, salah satu kecintaan Imam Syafi'i kepada Syiah ditunjukkan ketika fatwanya bertentangan dengan fatwa Imam Ali. Maka Imam Syafi'i langsung mengubah fatwanya dan memilih untuk mengikuti fatwa Imam Ali. Demikianlah klaim sebuah tulisan yang dimuat dalam salah satu situs ormas Syiah. Tulisan tersebut menukil pendapat sejarawan Ibnu Nadim Al-Warraq dalam kitabnya Al-Fihrs. Kesimpulan tentang tasayyu'nya Imam Asy-Syafi'i tersebut ternyata hanya berdasarkan dari satu sumber, yakni Ibnu Nadim. Itu pun tidak langsung merujuk kepada kitab Imam Asy-Syafi'i atau muridnya. Karena itu kesimpulan tersebut masih belum matang dan perlu penelusuran keutuhan pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Azabiku semua, penelitian yang valid adalah membaca keseluruhan pemikiran-pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Setelah itu baru menyusun kesimpulan. Jika hanya sepotong yang diungkap, maka pemahaman kita pun tidak utuh. Azabiku semua, menurut sejumlah informasi, tidak seluruh kabar dari Ibnu Nadim Al-Warraq final dipercaya atau thiqah. Ada kecenderungan tulisan-tulisan Ibnu Nadim Al-Warraq condong kepada Syiah. Seorang ulama Syiah, Abbas Al-Qummi, mengatakan Ibnu Nadim adalah seorang Syiah dengan menyematkan nama Ibnu Nadim dengan gelar Syi'i Al-Imami ketika menceritakan biografinya. Silakan baca Abbas Al-Qummi, Al-Kunya wa Al-Alqab, halaman 405. Para ulama Ahlus Sunnah juga mengenalnya sebagai orang Syiah. Al-Imam Ibnu Hajar mengutip informasi dari Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, dia, Ibnu Nadim Al-Warraq, adalah seorang sastrawan beraliran Syiah dan Mu'tazilah. Dalam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Lisanul Mizan jilid 6 halaman 559. Imam Ibnu Hajar menambahkan bahwa setelah ia menelaah karya-karya Ibnu Nadim, ia berkesimpulan Ibnu Nadim adalah seorang Rafidhah. Ibnu Nadim, tambah Al-Imam Ibnu Hajar, menyebut orang yang bukan Syiah sebagai orang awam. Azabiku semua, dengan informasi itu, Ibnu Nadim bukan sekedar tasayyu, tetapi sudah Rafidi. Karena itu kesimpulan Imam Ibnu Hajar bahwa khabar Ibnu Nadim ghairu mausuq, tidak dipercaya. Dalam sebagian karyanya terdapat kebohongan tentang status perawi beraliran Syiah. Dapat dibaca di Lisanul Mizan jilid 1. Dari sini informasi Ibnu Nadim tentang tasayyu'nya Imam Asy-Syafi'i perlu diberi catatan. Sebab jika dikontraskan dengan pemikiran-pemikiran Imam Asy-Syafi'i lainnya, terdapat kontradiksi.
baik dari kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i maupun informasi para murid dan ulama bermazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa Rafidhah bagi Imam Asy-Syafi'i sudah final ditolak dan sesat. Ashabi semua dimuliakan Allah, Imam Asy-Syafi'i tidak sekedar mengeluarkan fatwa kewaspadaan, namun juga memutuskan larangan salat di belakang Syiah Rafidhah. Ideologi taqiyah merupakan salah satu hal yang paling diwaspadai. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang paling banyak berdusta dalam dakwaannya dan yang paling banyak bersaksi palsu daripada Syiah Rafidhah. Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i halaman 468. Kelompok ini menurut Imam Asy-Syafi'i harus dijauhi, termasuk dalam salat. Janganlah salat di belakang orang Syiah Rafidhah, Qadariyah, dan Murji'ah. Imam Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ashabi semua, fatwa Imam Asy-Syafi'i tersebut diikuti oleh para pengikut mazhabnya. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, penulis Syarah Sahih Muslim, mengatakan, aliran Syiah terlalu lemah dan logikanya terlalu rusak untuk sekedar disanggah atau didebat secara ilmiah. Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam Syarah Sahih Muslim halaman 145. Ashabiku semua, Imam Al-Bukhari yang mengikuti mazhab Syafi'i tentu tidak jauh fatwanya dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau menilai Rafidhah masuk dalam ring kekufuran sehingga dikeluarkan larangan salat di belakang mereka, menikahi mereka, mengantar jenazah, dan mengucapkan salam kepada mereka. Beliau mengatakan, saya tidak akan salat di belakang orang Jahmiyah dan Rafidhah, sama seperti saya tidak salat di belakang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, menikah dengan mereka, menjenguk mereka, mengantar jenazahnya, dan tidak memakan sesembelihannya. Imam Al-Bukhari dalam Af'al Al-Ibad halaman 148. Ashabiku semua, Al-Imam Al-Buwaiti, murid Imam Asy-Syafi'i, bertanya kepada Imam Syafi'i, bolehkah aku salat di belakang orang Syiah? Imam Syafi'i berkata, jangan salat di belakang orang Syiah, orang Qadariyah, dan orang Murji'ah. Lalu Imam Al-Buwaiti bertanya tentang sifat-sifat mereka. Lalu Imam Asy-Syafi'i menyifatkan, siapa saja yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan imam, maka dia Syiah. Dalam Syiar A'lam An-Nubala. Jadi, ashabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pengikut Imam Syafi'i saja ya, yang dituduh Syiah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri pun dituduh sebagai Syiah. Jadi ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang kami sampaikan ini bisa menambah referensi keilmuan kita semua. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.